Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seringkali kita menemukan ada orang-orang yang ketika memulai ibadah atau ingin melakukan ketaatan, tiba-tiba patah semangat. Baru beberapa hari misalkan mengerjakan qiyamul lail, kemudian habis itu tidak lagi mengerjakan qiyamul lail. Atau baru beberapa hari membaca Al-Quran, tiba-tiba semangatnya luntur. Atau belum akan memulai, tiba-tiba semangatnya sudah hilang. Ada apa? Atau kita melihat ada orang yang di dalam beribadah berada di barisan terdepan, namun beberapa saat setelah itu dia tidak lagi berada di barisan terdepan. Makin lama makin mundur, makin lama makin mundur, bahkan wal iyadzubillah tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita termasuk ke dalam golongan yang seperti ini, orang-orang yang kita sebutkan. Baru mulai beribadah, melakukan ini dan itu, tidak bertahan lama, hanya sekian hari, kemudian tiba-tiba apa? Lemah semangat, tiba-tiba mundur. Kenapa bisa seperti itu? Maka jawabannya karena tidak serius di dalam beragama, tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah. Sehingga orang yang seperti ini mudah tertimpa penyakit futur, dan penyakit futur adalah penyakit yang berbahaya. Futur sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama adalah lemah semangat yang sebelumnya bersemangat untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah, tiba-tiba hilang semangatnya. Maka oleh karena itu, kita di dalam beragama ini dibutuhkan keseriusan, kesungguhan, pengorbanan, perjuangan. Namun sayangnya kita lihat keseriusan dan kesungguhan itu sedikit sekali pada ahli ibadah, namun banyak sekali pada ahli dunia. Lihat orang-orang dalam urusan dunia, di dalam mengejar dunia, mereka sungguh-sungguh dan serius. Bahkan mereka berusaha menjadi orang yang profesional, tidak mau telat, mengatur agendanya sedemikian rupa. Agar apa? Agar mereka dapat meraih dunia ini sebagaimana yang dia inginkan. Sehingga kita lihat ada orang kalau buka toko ya, mati-matian dia berkorban demi tokonya tersebut. Siang malam pikiran, tenaganya dia habiskan demi bagaimana toko tersebut maju, laris, dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya.
Ini yang kita saksikan hari ini, dan ini adalah realita yang sangat memilukan. Padahal kalau ditanya, apakah kalian beriman dengan hari akhirat, maka mereka yang notabene-nya kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan kami beriman terhadap hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, hari hisab. Kami beriman kepada surga dan neraka. Makanya orang dulu mengatakan apa? Sungguh mengherankan. Orang yang meyakini bahwasannya surga itu tengah dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan neraka dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dia bisa tidur? Bagaimana dia bisa bersantai-santai? Bagaimana dia bisa bermalas-malasan sementara dia yakin? Sementara dia yakin. Dan seperti ini keadaan sebahagian, kalau tidak sebahagian besarnya kaum muslimin muslimat. Beribadah seperti bermain. Ketika lagi mood beribadah, ketika tidak lagi mood maka tidak beribadah. Kita bisa lihat dari mana? Lihat diri kita. Ketika kita lagi mood, kita akan baca Al-Quran, terus menerus baca Al-Quran. Kita hafalkan Al-Quran, kita hadir ke majelis ilmu. Tapi ketika tidak lagi mood, apa yang kita lakukan? Kita bersantai-santai, kita bermalas-malasan, dan tidak jarang jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Maka di mana letak kesungguhan seorang muslim di dalam beragama? Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sisi Allah ini bukan agama main-main. Kalau main-main maka Nabi SAW dan para sahabatnya tidak akan sukses di dalam menyampaikan risalah Allah yang mulia ini sampai kepada kita. Akan tapi mereka tahu agama ini harus dipikul dengan serius, harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Butuh pengorbanan dan perjuangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma huwa bil hazal. Innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal." Sesungguhnya agama ini adalah perkataan yang tegas. Perkataan yang tegas dan bukan main-main. Ya, tapi banyak orang-orang hari ini main-main beragama. Hadir ke pengajian sekali, dua kali, tiga kali, habis itu enggak lagi. Baca Al-Quran sehari, dua hari, tiga hari, habis itu enggak lagi. Puasa beberapa hari, puasa sunnah, habis itu tidak lagi. Orang yang beragama seperti ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, agama yang seperti apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka jawab Nabi SAW apa? Yang dikerjakan secara kontinu oleh seorang hamba. Yang dikerjakan secara terus menerus oleh seorang hamba. Sekalipun amalannya itu sedikit. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya yang mulia, "Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal ad-dawamuhu wa in qalla." Ini cara beragama yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan terus menerus, kontinu, sekalipun amalan itu apa? Kecil atau sedikit. Tapi kontinu kita kerjakan sampai kapan? Sampai mati. Dan orang yang beragama karena dasar mood, ini seakan-akan dia mengejek Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Beragama sesuka hatinya, tidak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi mood untuk sholat berjamaah, ketika enggak lagi mood enggak sholat berjamaah. Bahkan ada yang meninggalkan sholat. Ketika lagi mood mengenakan jilbab yang syar'i, ketika tidak lagi mood dia lepaskan hijab. Seakan-akan agama ini sebuah hobi. Ketika lagi senang dia kerjakan, ketika tidak lagi senang tidak dia kerjakan.
Ini yang tadi kita katakan. Tidak adanya keseriusan bagi orang-orang yang beragama. Keseriusan itu ada pada ahlud dunia, orang-orang yang mengibadati dunia hari ini. Saya pernah menyebutkan di sini, lihat para olahragawan. Kenapa mereka hebat di dalam memainkan olahraga? Karena mereka serius. Para artis, kenapa mereka hebat di dalam memainkan film? Karena mereka serius. Tak jarang ketika syuting itu, pengambilan film itu, gambar, itu mereka gagal berkali-kali gagal, akan tetapi mereka tidak menyerah. Mereka bangkit lagi kemudian lakukan lagi, bangkit lagi kemudian lakukan lagi. Iya apa tidak? Iya. Ya. Sutradara mengatakan cut, ulang lagi. Tapi apakah dia menyerah? Ya udah capek saya berhenti. Nggak ada. Kenapa? Karena yang dia cari apa? Popularitas, keterkenalan, dunia. Begitu juga dengan para olahragawan. Sebagian besar kita, nggak tahu saya sebagian besar atau sebagian kecil, suka main bola. Dan tak jarang di antara kita kenal pemain-pemain bola dunia. Itu kenapa mereka bisa jadi pemain bola dunia? Karena mereka serius. Mereka serius. Mereka ingin menjadi pemain yang terbaik. Kemudian dikenal, ya, direbutin sama klub-klub besar. Itu yang mereka cari. Impian, tujuan utama mereka apa? Dunia. Dan kaum muslimin muslimat tidak boleh menjadikan tujuan utamanya dunia. Karena dunia ini adalah tempat persinggahan, bukan tempat menetap yang abadi. Allah ciptakan kita bukan untuk dunia, tapi Allah ciptakan kita untuk akhirat. Dunia ini jembatan penyeberangan menuju akhirat. Makanya oleh karena itu, salaf terdahulu mengatakan apa? Jangan kalian jadikan dunia ini sebagai tempat yang kalian makmurkan. Kalian makmurkan maksudnya apa? Kalian bangun rumah mewah, kalian beli kendaraan mewah, kalian cari kesenangan dunia. Udah hidup kita habiskan demi dunia. Ini namanya memakmurkan dunia. Tapi jadikan dunia sebagai jembatan penyeberangan menuju akhirat. Sehingga apa? Sehingga kita nggak mati-matian mencari dunia ini. Kita tahu hakikat dunia. Allah ciptakan dunia bukan sebagai tujuan, tapi sebagai apa? Sebagai ladang bagi kita untuk mempersiapkan bekal yang banyak untuk kehidupan akhir. Karena kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan apa? Akhirat. Allah yang mengatakan wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Ini yang kita saksikan hadirin hadirat ikhwan dan akhwat. Lemahnya kita di dalam beragama. Ya. Makanya kalau kita lihat salaf terdahulu, terutama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama, maka kita akan memandang sepele dan remeh apa yang kita lakukan apabila dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Orang yang paling kuat beribadah dan paling istiqomah di dalam beribadah adalah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat salat Nabi. Nabi salat malam sampai kedua telapak kakinya bengkak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa bisa seperti itu? Karena tulul kunut. Nabi kalau salat malam berdirinya lama. Sebagaimana sahabat-sahabat yang pernah salat bareng Nabi, Hudzaifah, kemudian Abdullah bin Abbas yang pernah salat bareng Nabi. Nabi SAW dalam satu rakaat salat bisa baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini saja udah 5 juz. Itu yang dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian lihat puasa Nabi. Nabi SAW puasa sangat kuat. Bahkan Nabi SAW pernah berpuasa berhari-hari sampai ada di antara sahabat yang ingin mengikuti mencontoh puasa Nabi.
yang dikenal dengan istilah puasa wisal. Puasa yang menyambung-nyambung. Lalu Nabi larang sahabatnya, jangan kalian berpuasa seperti aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa seperti ini, Allah yang ngasih aku makan dan minum. Maksudnya apa? Allah yang berikan kekuatan kepada Nabi SAW. Lihat Nabi dalam peperangan. Nabi SAW selalu berada di barisan terdepan. Bahkan sahabat tidak jarang ketika mereka ketakutan mencari perlindungan di belakang Nabi SAW. Pokoknya Nabi SAW adalah orang yang paling kuat beribadah dan paling istiqomah. Dalam sedekah, tidak ada yang mengalahkan sedekah Nabi SAW. Nah, sudahkah kita beragama seperti Nabi SAW beragama? Atau kita baru beragama, ya main-main? Ya, seperti yang kita saksikan hari ini. Nah, hadirin, hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dibutuhkan keseriusan di dalam beragama. Dibutuhkan keseriusan. Pengorbanan, perjuangan. Jangan ketika kita lagi malas beribadah, kemudian kita turuti kemalasan kita sehingga kita tinggalkan ibadah. Allahu Akbar. Sungguh orang dulu sahabat Nabi SAW, ketika mereka sakit yang sangat luar biasa, yang sebenarnya ini adalah uzur untuk mendatangi salat berjemaah ke masjid, akan tetapi mereka tidak mau meninggalkan salat berjemaah sehingga mereka dipapah oleh dua orang. Dipapah oleh apa? Dua orang di kanan dan di kiri. Ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi di hari-hari menjelang kematian beliau rindu ingin sholat bersama sahabat-sahabatnya. Nabi sementara sakit parah, sehingga sahabat pun sebenarnya sudah sangat rindu sholat bersama Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di waktu subuh, Nabi SAW keluar dari kamarnya, kemudian berjalan sambil tertatih-tatih. Tertatih-tatih ingin sholat berjamaah bersama kaum muslimin, bersama sahabatnya. Sampai-sampai ketika itu, sahabat terfitnah. Ingin mereka membatalkan sholat mereka, ingin memeluk Nabi SAW atau membantu Nabi SAW. Akan tapi Nabi SAW melihat mulai hilang kekhusyuan mereka, kata Nabi SAW seperti ini, tenanglah kalian, tenanglah kalian. Maka Abu Bakar yang ketika itu mengimami salat mundur. Kemudian Nabi SAW melanjutkan salatnya Abu Bakar. Kaum muslimin bermakmum kepada Abu Bakar, Abu Bakar bermakmum kepada Nabi SAW. Itu salat terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya. Tapi lihat perjuangan Nabi, sakit parah. Seperti ini Nabi SAW mengagungkan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita sudahkah seperti itu kita di dalam beribadah? Kita paksakan diri kita. Kita paksakan diri kita. Mari kita lihat beberapa contoh, ya, salaf terdahulu, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Muslim Al-Khawlani, ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, kalau tidak salah. Ya. Beliau menggantungkan cambuk di masjid rumah beliau. Di antara sunnah Nabi SAW yang Nabi SAW perintahkan umatnya untuk melakukannya, hendaklah di rumah itu kita menentukan satu tempat yang kita jadikan sebagai masjid. Artinya masjid rumah. Masjid ini nggak mesti ya kita bangun masjid besar kayak begini, enggak. Masjid itu artinya tempat kita sholat. Kita kalau sholat di rumah ya di situ, mengerjakan sholat sunnah. Nah, dia gantungkan cambuk di masjid rumahnya. Misalkan rumah nih, dia jadikan beberapa meter kali beberapa meter itu sebagai masjid. Nah, di situ ada cambuk. Ketika dia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dia ambil cambuk tersebut, kemudian dia pukulkan kepada kaki. Dia pukulkan.
Lalu dia katakan, anta aula bid-darb min dabbati. Kaki, kata dia, kau lebih pantas untuk dipukul daripada hewan tunggangan. Kenapa kayak begitu? Hewan tungganganku, dipukul, ya tersiksa, mati, ya sudah habis urusannya. Dia tidak akan dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kau malas beribadah, kau akan sengsara dan membuat diriku sengsara. Maka dia pukul. Dan tak jarang dia katakan kepada dirinya sendiri, kepada dirinya, Qumi, diri, bangkit kau. Bangkit kau. Fa wallahi la azhafanna bika zahfan hatta yakuna al-kalal minki la minni. Demi Allah, kata dia, aku akan paksa kau wahai diriku, aku akan paksa kau wahai diriku dengan sekuat tenagaku sampai kau benar-benar menyerah kepadaku, bukan aku yang menyerah kepadamu. La ilaha illallah. Sampai kau yang menyerah kepadaku, kau turuti kemauanku beribadah kepada Allah, bukan aku yang menyerah kepadamu, mengikuti kemauanmu untuk bermalas-malasan, tidur-tiduran dan seterusnya. Pernahkah kita mengatakan itu kepada diri kita? Seperti ini Abu Muslim Al-Khawlani. Bahkan dia pernah mengatakan kepada dirinya sendiri, apakah kau mengira wahai diriku, sahabat-sahabat Nabi SAW akan mendahulukan engkau untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat? Apakah kau mengira mereka akan mempersilahkan engkau lebih dahulu untuk masuk ke dalam surga? Tidak. Karena kita nggak boleh isar dalam hal surga, kita nggak boleh isar sekalipun kepada keluarga kita sendiri, pada orang tua kita sendiri. Yang pernah saya sampaikan di sini, kisah dua orang sahabat Nabi SAW, saya lupa, Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak salah. Ketika datang panggilan jihad, maka dia datang berdua dengan ayahnya ke hadapan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, yang boleh pergi jihad satu orang di antara kalian berdua. Satu orang di antara kalian berdua. Yang satunya lagi tetap tinggal di sini, kemudian menjaga kaum wanita. Kau jaga ibumu, istrimu, saudarimu dan seterusnya. Atau anak perempuanmu, dan seterusnya. Maka ketika mereka pulang, dipanggil sama ayahnya, Sa'ad, kau yang tinggal, kata ayahnya. Padahal ayahnya udah tua, nggak mau kalah. Kalau kita mungkin di posisi itu, kau kan muda, kau lah yang berangkat jihad. Kenapa aku yang berangkat? Aku ini udah tua. Tapi sekalipun tua, semangatnya seperti semangat anak muda. Kau yang tinggal, kata ayahnya. Aku yang berangkat jihad. Kata anaknya, wahai ayah, kalau sekiranya ini bukan urusan surga, aku akan mengalah demimu. Kalau ini sekiranya bukan urusan surga, maka aku akan mengalah. Aku akan mempersilahkan engkau untuk berangkat. Tapi masalahnya ini urusan apa? Surga. Orang dulu cari mati dalam peperangan. Maka aku nggak mau. Akhirnya apa yang dilakukan sama ayah dan anaknya ini? Mereka melakukan qur'ah. Qur'ah itu undian. Siapa yang namanya keluar, dia yang berangkat. Ternyata yang keluar nama anaknya. Anaknya yang berangkat, lalu dia pun syahid. Nah, Abu Muslim mengatakan, apakah kau kira sahabat Nabi akan mempersilahkanmu untuk lebih dahulu masuk surga? Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita mengira tuh orang-orang dulu akan mempersilahkan kita untuk lebih dulu masuk surga Allah Azza wa Jalla? Kalla wa hasya. Sekali-kali tidak dan tidak akan pernah. Kalau untuk urusan dunia, mereka akan berikan dunia itu kepada kita. Sebagaimana pesan Al-Hasan Al-Basri. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau lihat ada orang yang menyaingimu dalam masalah dunia, maka campakkan dunia itu ke lehernya. Karena dunia ini nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Orang mau punya duit ribuan triliun, nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi mengatakan apa? Lau kanatid dunya indallahi ta'dilu janaha ba'udah ma saqa kafiran walau syurbata ma. Kalau sekiranya dunia ini di sisi Allah nilainya lebih dari sebelah sayap nyamuk,
Allah nggak akan kasih minum orang kafir walaupun seteguk air. Tapi karena nggak ada nilainya, Allah bagiin dunia ini kepada siapa yang mau dan kepada siapa yang nggak mau. Udah ambil, kata Allah. Lalu apa kata Abu Muslim Al-Khawlani? Mencambuk dirinya, dia mengatakan, kalla wallahi lanuzahimuhum alaihi zihaman hatta ya'lamu annahum qad khalafu wara'ahum rijala. Demi Allah, kata dia, kita ini wahai diri akan bersaing dengan sahabat-sahabat Nabi itu. Ya Allah, kita ini akan bersaing bersama sahabat-sahabat Nabi itu yang mulia itu, ya, meraih surga Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kelak tahu ternyata yang mereka tinggalkan adalah orang-orang yang kuat sama seperti mereka. Seperti ini orang dulu mencambuk semangatnya untuk beribadah. Maka ada nggak keseriusan sama kita? Serius menjaga sholat berjamaah, serius menjaga sholat sunnah, serius menjaga puasa sunnah, serius menjaga qiyamul lail, serius menjaga khatam Quran sekali dalam berapa ini, serius menjaga sedekah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah ibnu Umar disebutkan kalau sekiranya dia ketinggalan sholat berjamaah. Kita kalau ketinggalan sholat berjamaah, kira-kira rasanya apa? Ada rasa atau enggak ada rasa? Apa rasanya? Biasa. Benar menyesal. Oh, enggak kelihatan menyesalnya. Bukti penyesalannya apa bukti penyesalannya? Nah, Masya Allah. Abdullah ibnu Umar, kata pembantunya, dia kalau kelewatan sholat berjamaah, nih lihat, penyesalannya kayak begini. Kata pembantunya, soma yauman, dia akan berpuasa sunnah 1 hari. Kelewat sholat berjamaah 1 sholat, dia akan puasa sunnah 1 hari. Wa ahya lailah, dan dia akan hidupkan malam itu beribadah kepada Allah, mulai dari awal malam sampai menjelang fajar. Wa a'taqa raqabah, dan dia akan memerdekakan seorang budak. Ini baru penyesalan. Kalau kita, aduh, udah selesai. Habis itu ya biasa aja, pergi beli bakso. Iya bang enggak? Habis itu pergi beli bakso, beli sate. Penyesalan dari mana itu? Lihat Ibnu Umar, dia puasa 1 hari, dia hidupkan malam itu dengan ibadah, dan dia merdekakan 1 budak. Allah. Iya iyalah Pak Elmi. Saya absen nanti orang-orang sholat berjamaah sih. Subhanallah. Makanya ikhwan dan akhwat, butuh keseriusan beragama. Kalau nggak serius, surga mana yang kita damba-dambakan, yang kita impikan? Karena surga itu hanya akan diraih oleh orang-orang yang serius mencari, sungguh-sungguh di dalam mencari. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bisyahawat? Surga itu dikelilingi, kata Nabi SAW, itu dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Duduk kayak begini emang disukai sama jiwa? Yang disukai sama jiwa sekarang ini jam segini ini ngapain? Ngapain? Tidur. Ini mungkin ada yang dongkol nih. Bilo lah kabih Ustaz mau ngece. Ya mungkin, saya nggak tahu. Kelihatannya senyum tapi ya Allah lama lah. Ya bisa aja, saya nggak tahu. Ya, nggak ada yang suka. Subuh itu enaknya ngapain? Tidur. Butuh perjuangan. Karena surga itu dikelilingi sama hal-hal yang gak disukai. Jihad di jalan Allah, berperang, apakah disukai sama jiwa? Tidak, itu berat. Karena apa? Tantangannya kematian. Kalau enggak rasa sakit, harta habis, ini dan sebagainya. Gak disukai sama jiwa. Sementara neraka, kata Nabi, dikelilingi sama syahwat. Dikelilingi sama syahwat. Kesenangan, kemalasan,
dan seterusnya. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, ini banyak nih. Saya mau cerita sebetulnya cuman waktu udah mau jam 10. Ya. Tapi yang jelas, tidak malukah kita melihat para artis, para olahragawan mati-matian seperti itu demi dunia yang sebenarnya akan dia tinggalkan. Sementara kita ngaji tiap malam, ya, kemudian baca Al-Quran, kemudian yakin sama surga dan neraka, tahu ilmu agama, sementara kita bermalas-malasan di dalam apa? Beribadah. Mulailah dari sekarang belajar untuk beribadah. Kita ini belum apa-apa dalam beribadah. Jangan katakan saya ini udah hebat beribadah, Ustaz. Belum apa-apa kita beribadah. Kalau mau lihat ibadah yang sebenarnya, lihat ibadah orang dulu. Jadikan itu sebagai barometer. Baru kita mengetahui kita ini udah benar beribadahnya, udah serius beribadah, atau kita masih apa? Main-main. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah anugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk selalu dan senantiasa beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.